بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام الله تركه ما لا يعني. صدق الله وصدق رسوله وما زادنا إلا إيمانا وتسليما. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kami dibuat Allah Azza wa Jalla dipersulit dengan kita iman, Islam, kesempatan dunia kesehatan, sehingga dapat melambai amal ibadah kalau sholat maghrib berjamaah tidak dikerjakan hadir dalam masjid sahih. Mugi-mugi setelah selesai ikan campur sedang dibagi dilambai sampai diberselagi. Mugi diberselagi dengan saudara Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma amin. Malam hari ini kita akan belajar Darul Unta. Ibu ada yang pernah lihat unta? Bu, kenapa tinggal unta, Bu? Berbeda unta. Ternyata di Quran kita disuruh memikirkan tentang unta. Ini ayatnya. Kita baca lebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditakdirkan oleh Allah menjadi nyaman, tidak ada masalah untuk kita. Ini luar biasa. Itu Quran disampaikan begitu. Wadallalna. Jadi semua yang ada di muka bumi ini ditundukkan untuk manusia. Maka berilah peringatan karena sesungguhnya kamu
hanyalah orang yang mampu berlebihan. Baik, kita berbagi lebih jauh. Rangkaian ayat di atas memberikan motivasi kepada setiap orang agar melakukan tafakkur, perenungan terhadap segenap makhluknya Allah Ta'ala. Di antaranya unta, langit, gunung, bumi dan langitnya, di mana perenungan yang dalam terhadapnya akan mengantarkan pelakunya pada tauhidullah, mengisahkan Allah. Coba kalau ini suatu drama betul? Di rumah. Dan itu kan tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Ini memang di sini tidak begitu kelihatan. Di Ternate, di Palu pun luar biasa. Tapi itu di Palu ini puncak berada sama dengan selain di itu harusnya dengan sholat itu. Secara spesifik, kali ini kita akan mengamati dan belajar banyak dari makhluk Allah yang bernama unta. Coba kita cermati ulang surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 21 di atas. Ternyata urutan pertama adalah unta. Ini tidak main-main. Allah berfirman, apakah mereka tidak memperhatikan unta? Baru setelah itu langit, setelah itu gunung, terus bumi. Jadi urutan yang pertama adalah unta. Allah itu kalau buat unta itu pasti ada hikmah dalamnya. Contoh, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada coba jin dan manusia. Kenapa kok jin dulu? Karena penciptaan jin itu lebih dulu daripada manusia. Jadi kalau ada urutan itu tidak boleh disepelekan. Sama menjadi urutan yang pertama unta. Tentu ada keistimewaan pada unta sehingga menjadi objek perlukan utama bagi setiap insan. Imam Al-Qurtubi mengatakan, kenapa unta ini menempati urutan yang pertama? Unta itu adalah hewan yang paling banyak manfaatnya dibandingkan dengan hewan yang lain. Apa saja? Dibandingkan ayam, dibandingkan burung, ini unta lebih banyak manfaatnya. Satu, susunya dapat dikonsumsi. Nanti minum susu unta. Ibu-ibu pernah? Air kencing pun tak pernah. Mau mana ini? Ternyata ada penelitian air susu unta dicampur dengan air kencingnya itu bisa mengobati berbagai macam. Bapak Bu, saya tidak tahu itu benar-benar kanker itu teliti sekarang. Dan ada hadisnya memang air kencing dicampur sama laba sama susunya orang. Nah, pendapatan di sini agak sulit. Harus bisa. Kemudian sebagai kendaraan itu artinya unta itu multifungsi. Susunya bisa diambil dan paling segera susunya unta. Kemudian untuk kendaraan. Yang ketiga, bisa dimakan pula. Dagingnya dapat dikonsumsi. Dan yang keempat, sebagai wahana pengangkut beban. Jadi paling kuat beban. Membawa beban sekian banyaknya itu tidak ada masalah.
Tempat kelebihan itu terdapat pada unta yang membuatnya menjadi anugerah bagi pemiliknya. Di dalam Al-Quran ini unta itu disebut dengan berbagai ragam istilah. Kalau sesuatu itu disebutkan dalam Quran, sudah tidak main-main. Sekarang ada penelitian, buah-buahan yang disebutkan dalam Quran itu ternyata manfaatnya luar biasa. Apa? Korban, apalagi gembira. Ya. Jadi setiap buah-buahan yang disebutkan dalam Quran itu luar biasa. Nama manusia saja disebutkan dalam Quran itu tidak semacam. Dengan patut si Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali berada di Quran. Tidak semua orang bisa masuk dalam Quran. Tapi orang itu sangat bagus. Ada yang kedua sangat buruk. Fir'aun, ya, Namrud atau Abu Lahab itu merusak mengerti. Di dalam Al-Quran, Quran disebut dengan beberapa ragam istilah. Di antaranya ibil itu betina, nakoh juga unta betina, unta yang bawa makanan dan bersedia, al-bubur karena badannya besar, jamal birdani, jamal jika unta itu usianya 4 tahun, unta yang haus, ba'ir untanya mencapai usia dewasa. Kemudian al-an'am, hewan ternak, bahira, unta betina yang beranak 5 kali dan anak 5 itu datang. Lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil air susunya. Itu bahira. Kemudian saibah, unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja karena nazar. Wasilah, unta betina yang mencapai balik dan dilepas oleh orang desa sebagai nazar terhadap berhala. Kemudian ham, ya, unta jantan yang tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh dilepas susunya. Karena punya prestasi apa? Membuktikan unta betina 10 kali. Covering to win. Jadi orang Arab dulu namanya ham. Kemudian isyar, unta yang ditinggalkan saat hamil 10 bulan. Di Quran, wa idzal isyaru ultilat. Itu isyar. Nah, keistimewaan unta yang tidak dimiliki hewan lainnya ini saya sebutkan ada 3 macam. 1, punuk unta. Ini luar biasa. Punuk unta itu di dunia ini ada 2 macam unta. Unta yang berpunuk 1, yang kedua unta berpunuk 2. Ternyata punuk unta itu dapat menampung lemak 100 sampai 120 kg. Di punuk itu lemak dapat menghasilkan air dan energi. Kalau unta itu lapar dan tidak ada makanan, unta ini dapat mentransformasikan lemak tersebut menjadi energi dalam tubuh. Kalau ia haus, dapat mentransformasikan lemak menjadi air. Disinilah unta itu sangat kuat dan tahan lapar. Jadi unta itu begini, berbuat sebagai cadangan makanannya, maka menjadikan unta itu sangat kuat. Yang kedua, kantong hidup pendingin otak. Unta itu memiliki kantong hidup yang dapat mengubah suhu nafas yang masuk ke dalam dirinya. Udara panas yang masuk ke dalam hidungnya akan diturunkan suhunya
Akhirnya apa? Suhu panas itu bisa diturunkan dalam pembuluh darah. Maka onta itu hidup di kondisi super panas 50 derajat Celcius misalnya, itu tidak kekeh karena dia punya pendidih otak. Pembuluh darah inilah yang mengantarkan nutrisi panas akibat sengatan matahari ke otak setelah mengalami penyejukan. Hati-hati, panas sampai dingin itu bisa menghancurkan pembuluh darah, terutama pembuluh otak. Pembuluh darah ini mengantarkan nutrisi sejuk ke otak sehingga suhu sepanas apapun tidak berdampak negatif. Itu kelebihan otak, tidak demikian lain. Makanya kemarin kita diajari tentang tata cara mandi hati-hati. Jadi banyak orang stroke itu di kamar mandi. Kenapa? Di antara penyebabnya karena salah ketika mandi, tidak mengikuti pola mandi yang diajarkan oleh Nabi. Harusnya ketika mandi itu pertama kali masuk ke kamar mandi, sikilnya diwiswi-wiswi, diguyur air 1 ciduk, kemudian naik ke atas betisnya, kukunya sampai ke badannya, baru rujukan dari atas. Nek dukur dhisik bahaya. Itu karena gini, tubuh manusia itu panas, sementara mandi di pagi hari itu dingin. Nah, ketika air dingin itu langsung diberikan ke otak di sini yang panas, itu langsung pecah pembuluh darah. Itulah kenapa banyak yang mengalami migrain, stroke, dan sebagainya. Maka supaya tidak terjadi penyakit seperti itu, kebiasaan pola mandi yang tidak bagus itu harus dirubah. Jadi harus dari kaki dulu naik ke atas, baru rujukan dari atas. Itu malah bisa menjadi obat atau bisa menjadi penolak berbagai macam penyakit. Jadi salah mandi itu bisa berbahaya. Kalau otak, kalau siapa otak ini punya pendidih otak, maka ada masalah. Yang ketiga, leher otak. Allah mengaruniakan leher yang panjang kepada otak sehingga dia dapat menjangkau tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh itu bisa. Otak bisa menggigit penjauhan yang tinggi. Leher otak diformat dengan teknik konstruksi yang cerdas, karena titik tubuh leher otak terletak pada 2 kaki depannya. Jadi meskipun leher otak begitu tinggi, orang kaku otak itu, sehingga ia dapat meringankan beban bawaannya. Ia mampu berdiri dengan 2 kaki belakangnya dengan beban yang berat. Onta juga merupakan hewan satu-satunya yang bisa tetap menanggung beban dalam keadaan tidur. Jadi turun sembuh di rumahnya. Ia dapat berdiri dan duduk sambil membawa beban. Itu keistimewaan onta. Di samping itu, ternyata beberapa hal positif bisa kita ambil dari onta ini. Kita bisa belajar dari onta. Apa? Yang pertama, onta itu patuh. Terkait hal ini, Allah berfirman dalam surah Yasin, awalam yaraw anna khalaqnahum min ma'in anbiya asma'ata.
وَزَيَّنَّاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagian apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya. Kami tundukkan binatang itu untuk mereka ini, maka sebagiannya menjadi tunggangan mereka, sebagiannya mereka makan. Maksud kami tundukkan pada itu adalah kami jinakkan ternak itu untuk mereka, sehingga anak kecil itu bisa mengendarai, memukul, mengendalikan unta sesuka hati. Nah, kita akan belajar dari sini. Ya, jenenge unta yang takut, seorang mukmin sejati itu harus tunduk patuh secara totalitas kepada Allah Ta'ala. Kalau itu dilakukan, niscaya ia akan meraih kesuksesan hidup, bahkan mendapatkan rahmatnya. Sebelum itu firman Allah, wa atii'u Allaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat. Itu begitu. Jadi kita belajar yang pertama, unta itu nganut, maka jadi wong sing nganut marang Gusti Allah. Yang kedua, unta itu seumur hidupnya tidak pernah ngapusi. Ayo kita belajar dari sini. Unta itu tidak berbohong. Jadi unta tidak akan berbohong. Artinya apa? Dia tidak akan duduk beristirahat untuk menghindar beban yang berat. Jadi gak kenali, jadi perawatan kabuter sudah. Jadi kuat terus. Ia akan terus melangkah hingga akhir jalan yang dimilikinya. Lah, mungkin sejati pun begitu, tidak akan berdusta maupun berkhianat. Karena ketika berdusta itu karakter orang-orang munafik. Rasulullah bersabda, ikuti saya, ayatul munafiqin salatun. Idza haddatsa kadzab. Wa idza wa'ada akhlaf. Wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu tiga. Satu, kalau berkata bunyi, dia ngomong bujuan, nggak tahu ngomong dulu. Yang kedua, dia janji ranate ditepati, jadi ngapusi terus. Yang ketiga, dia diberi amanah, ya apapun itu dia berkhianat. Inilah wujud orang munafik. Dan mukmin sejati kudu niru unta, kudu tidak pernah berbohong. Yang ketiga, unta itu menebar kemanfaatan. Sebagaimana pernyataan Imam Al-Qurtubi di atas, banyak manfaat yang diraih manusia dari unta. Terkandung pelajaran bahwa seorang mukmin sejati harus berupaya mampu memberikan kemanfaatan terhadap semua makhluk di mana pun dia berada. Jadi tadi unta itu manfaatnya kanan. Nah, jadi wong mukmin yo ngono. Ojo sampai gawe susah wong liya, tapi gawe manfaat marang wong liya. Hadisnya Nabi, ini saya, "Qulnas anfa'uhum linnas." Seapi-api manusia adalah yang paling bisa memberi kemanfaatan bagi manusia lainnya. Siapa manusia lainnya? Terutama wujudnya, anaknya, wong tuane, tombone. Namun
mudah dicari. Di sana begitu bisa berikan kemanfaatan, di sana begitu dimuliakan, tapi di keluarganya begitu dibenci karena dia tidak mau memberikan kemanfaatan kepada anggota yang terdekat dalam hidup. Jadi alhamdulillah, di siapapun yang ada di sekitar kita hendaknya merasakan kemanfaatan. Yang keempat, onta itu kuat. Onta adalah satu-satunya hewan yang dapat hidup kurang lebih 2 minggu tanpa makan minum. Coba, pernah nggak jenengan 2 hari tanpa makan minum? Pernah ya? Nanti sedikit betul jahat nanti siang ya. Untuk 2 minggu maka tidak minum di tempat yang panasnya 50 derajat Celcius itu tidak mati. Onta juga bisa bertahan hidup meskipun kehilangan 25% cairan tubuhnya bila tidak menemukan air. Sementara hewan lain itu akan mati kalau kehilangan 12% saja cairan tubuh. Onta ada, karena apa lagi? Punya mulut yang bisa berubah menjadi energi. Kuatnya onta juga bisa kita cermati dari jarak tempuhnya. Dalam waktu 10 jam, ia mampu menempuh perjalanan sepanjang 70 kilo dan menempuh perjalanan 200 kilo selama 3 hari. Ia bergelar satu lagi sahwah, perahu di padang pasir, karena ia mampu berjalan di lautan pasir yang terbang. Onta juga mampu mengangkut beban sebesar 200 sampai 300 kilo sepanjang perjalanan. Itu luar biasa kuat onta ini. Nah, kudune mungkin yang kuat fisiknya maupun mentalnya. Kaji Nabi Daud al-mu'minu, betul? Al-mu'minu al-qawi khair wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-qawi wa kullu khair. Mungkin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mungkin yang lemah. Ayo, jadi mungkin kuat di motor, tapi setiap masing-masing ada kebaikannya. Maka berusahalah untuk melakukan sesuatu yang bisa beri dari manfaat bagi. Minta ampun kepada Allah dan jangan lemah. Jika suatu hal menimpamu, maka jangan berkata seandainya. Itu adalah lemah itu. Ini terjadi jatuh, tapi katakanlah takdirnya Allah. Apapun yang sudah terjadi, harus sampai ngomong ini tak ngomong, tak begitu. Mungkin yang kuat itu setiap menghadapi peristiwa yang sudah terjadi, dia menyatakan, ini menurut takdir yang Gusti, itu kuat. Apapun yang terjadinya, maka ia telah melakukannya, karena sesungguhnya ini sampai mungkin jatuh dari ngomong laut seandainya itu membuka perbuatan setan, karena dia tidak lagi percaya pada takdirnya Allah. Begitu. Ada yang disampaikan sampai sini sudah. Sebelum kita lanjutkan pada pelajaran penting. Ada yang disampaikan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Hadis yang terkait dengan unta.
satu, berikan hak unta. Nabi bersabda, "Idza safartum fil hismi fa'tu al-ibil haddaha min al-ard." Apabila kalian bepergian melewati tempat yang subur, beri kesempatan unta untuk menikmati tumbuhan bumi. Jadi sampai pakai panganan dan ini panganan. Kemudian kalau tempatnya tandus, percepatlah dan memacu kekuatannya. Apabila kalian bermalam, maka menjauhlah dari jalan, karena akan menjalan berjalan-jalan dan tempat tinggal serangga pada malam. Dan ini luar biasa. Ada jauhnya Nabi terkait dengan unta. Kemudian yang kedua, jangan melaknat unta. Karena Nabi Daud, kalian ambil barang-barang di atas unta itu, lepaskanlah ia, karena ia telah dilaknat. Maksudnya gitu. Karena Nabi itu bersani, orang mengeduk soko kaum Ansor itu dia membawa beberapa barang di atas unta. Kemudian unta ini mungkin merasa keberatan, ya, tidak mau jalan. Akhirnya kok kalau anaknya perempuan ini ngomong sekuat enak sama akhirnya Nabi menyatakan, cukup barang-barang itu coba dari bebas. Itu Nabi tidak senang apabila ada orang melaknat di rumah. Kemudian yang ketiga, unta pun berpikir. Jadi Masya Allah, semua yang ada di muka bumi ini berpikir, termasuk unta. Nabi Daud, irkabuha salimatan wada'uha salimatan. Naikilah binatang ini dalam keadaan sehat, waktu sampai lorong ditukai. Biarkanlah mereka dalam keadaan sehat. Jangan menjadikan mereka seperti kursi untuk mengobrol di jalan-jalan dan pasar. Sebab barangkali binatang yang dikendarai itu lebih baik daripada pengendaranya dan lebih banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi binatang itu setiap detik selalu berzikir kepada Allah. Maka antara yang mengendarai dan yang dikendarai lebih baik yang ditumpaki itu di sisi Allah. Akhirnya perubahan perilakunya Bismillah, melihat sekeliling kita dan terbuka keagungan Allah Ta'ala pada ciptaan-ciptaannya supaya semakin kita bertauhidkan. Demikian saudara-saudara kajian kita di kesempatan